kita telah bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana telah dibacakan oleh Ustadz Wahyudi SI. Atas nama keluarga besar dari almarhumah mengucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan ceramah takziah yang akan diantarkan langsung oleh Mukarram Dr. Haji Abdurrahman Qayyum MA. Dengan ini disilakan dengan hormat. Sini. Hah? Tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti doa saya sama-sama ya. La ilaha illallah Azimun halim. La ilaha illallah Rabbul arsil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wal ard. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu saat ada seorang wanita yang melahirkan dalam kuburan. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ada suara bayi yang ada di kubur Baqi. Kenapa? Karena suaminya lagi pergi berperang. Beliau cuma berdoa sama Allah. Dia bilang begini, ya Allah, saya titip anakku lagi hamil. Tapi dia lupa untuk menitip istrinya lagi menghamilkan anaknya. Begitu dia pulang perang, ternyata dikabarkan istrinya meninggal. Tetapi pada saat dikuburkan, itu semua orang pergi ke kuburan selalu mendengarkan suara bayi di kuburan. Dicari nih kubur ini. Siapa punya ini kubur? Ternyata almarhumah. Almarhumah itu ya meninggal, tapi dia melahirkan di dalam kuburan. Rasulullah bilang, galek kuburannya. Begitu digalek kuburannya, ternyata bayinya masih hidup. Akhirnya pulanglah bapaknya ini. Langsung bapaknya bilang, kenapa saya tidak titip kepada Allah waktu saya perang, jihad fisabilillah, saya cuma titip anak. Saya tidak titip istriku juga. Jadi, melahirkan saat itu, kemudian anak itu mengeluarkan suara dari kuburan, seketika mayit itu posisi meninggal, langsung turun perutnya dan kain kafannya masih dalam posisi utuh. Karena Rasulullah bilang, orang yang bersangkutan melahirkan di dalam kubur, berarti bukan hanya dokter yang bisa melahirkan, tapi malaikat juga bisa menjadi dokter ahli kandungan. Makanya itu ibu, kalau ada kita pergi jauh-jauh suami, ya titip itu suami, titip anak-anak, titip rumah. Kalau perlu sur. Apa itu sur? Pagar itu rumah dari jauh. Saya 1 bulan di Papua, saya pagar istriku, saya pagar anakku, saya pagar itu rumahku, supaya tidak bisa masuk pencuri. Ilmu sekarang tinggi sekali ibu. Ya, itu tikus dibuang di depan usaha. Bagaimana matinya tikus, begitu matinya usaha orang.
Sering kita dapat tikus mati di depan rumah kan? Itu ilmunya itu daerah Bulukumba. Ada di sini kah? Jadi itu Ibu, ada dua ilmu itu yang menghamatikan usahanya orang. Kalau dia dapat, kalau dia makan, itu khusus untuk makannya. Untuk lebih dari rezeki itu tidak ada. Makanya itu Ibu, kalau kita lagi hamil, itu biasanya pakai namanya kariango. Tahu kariango? Yang dipakai di peneti. Taruh di sini, di dasternya istrita. Ya, kenapa? Itu kariango baunya. Tidak disuka parakang. Apalagi parakan doi. Yang 5% mukanya 6%. Tiap sore bawa buku. Store. Ada di sini kah? Lihat kasusnya Maroko. Seorang ibu meninggal di hadapan Allah, dimandikan mayatnya, senyum terus. Ini yang mandikan, dikasih begini bibirnya, tetap senyum. Apa amalannya? Dia minta, ya Rasulullah, mimpikan saya ya Rasulullah, karena saya belum pernah tanya. Tidak mungkin orang mati mau ditanyai, weh kenapa kok saya mandikan senyum terus kok? Tidak bisa dikasih berhenti tuh bibirmu, kelihatan gigimu, dan senyummu senyum fresh, senyum bahagia. Ada itu senyum sadis, ada senyum sinis antara menantu dengan mertua. Ada di sini kah? Kalau turun mertuanya, datang lagi. Nah ini, ibu tahu, begitu pas dia meninggal dia senyum. Ini yang memandikan jenazah bertanya, ya Allah kasih saya petunjuk. Kenapa baru sepanjang saya puluhan tahun mandikan jenazah, itu belum pernah dapat ada orang dimandikan senyum mayatnya. Dan biasanya kalau dia senyum, habis dimandikan, hilang di senyumnya. Ini dikafani senyum, mau disolatkan masih kelihatan kain kafannya begini terbuka. Senyum. Apa amalannya? Oh ternyata dua itu amalannya. Ya. Dikepingin untuk orang yang mandikan ibu ini, kepingin tahu apa amalannya. Ternyata ibu, dia itu kalau mau pergi ke kantor, ini yang almarhumah yang meninggal, itu dia bawa 2 nasi kuning. 1 nasi kuning untuk dirinya, dan 1 nasi kuning. Siapa orang yang pertama lewat di rumahku, di pagi hari, di waktu berkah, saya langsung kasih nasi kuning. Pagi itu, tidak ada orang lewat. Mana ini 1 nasi kuning? Tidak ada ini. Dari pagi tidak ada lewat. Sampai sudah hampir siang tidak ada yang lewat. Tapi ada binatang yang lapar. Lapar sekali, kentara kodong. Yang dia kasih, ya Allah, itu manusia makhlukmu. Ini binatang makhlukmu juga ya Allah. Ternyata itu binatang sambil makan dia berdoa. Mudah-mudahan ini mayat nanti dikuburkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan ibu ini yang kasih makan sama saya, insya Allah Allah mudahkan perjalanan husnul khatimah. Betul. Makanya kalau ada kucing, jangan ditendang. Kasih saja makan. Ya. Ada tikus lewat, biarkan. Jangan dibunuh. Ya, yang penting ibu, binatang yang harus dibunuh itu seperti tikus, boleh. Kalau kucing dia tidak bunuh, tapi siapkan karung. Baru buang. Ya. Itu tidak boleh. Ibu tahu itu kucing, ibu? Ya. Itu kucing satu-satunya binatang yang Allah berikan kepada Nabi, namanya Moeza. Itu sampai Nabi potong gamisnya. Karena kenapa? Kucingnya lagi tidur. Kalau diangkat ini gamisnya, bajunya Nabi, pasti bangun ini kucing. Nah gunting itu bajunya Nabi. Demi tidak mengganggunya ini kucing lagi dalam keadaan tidur nyenyak. Kita tidak. Nah lempari kucing. Apalagi naik di mobil tak. Bergaris juga rezekinya, bergaris juga rekeningnya, bergaris juga krisnya. Ya,
Ini ibu. Jadi ada orang wanita seperti almarhumah ini. Ya, berapa bulan hamil? 6 bulan. Jalan 7. Ya. Apalagi sekarang masih bulan Syawal. Ya, ibu bapak tahu yang mati bulan Syawal, Khadijah, Zainab, ya, istrinya Nabi. Siapa lagi? Aisyah, mati di bulan Syawal. Tidak sembarang itu, ibu. Ini tinggal menghitung jam, besok sudah masuk 1 Zulkaidah. Jadi ibu sebentar malam, ya, baca doa minta mati. Ayo ikut sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa minta mati nih. Masih mau hidup? Ya. Ibu lihat itu Zainab. Ya, lihat itu Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibti, ya, istri Rasulullah yang mu'alaf. Dia Kristen, dia Nasrani, memeluk agama Islam, namanya Maria, melahirkan anaknya namanya Ibrahim. Coba ibu, itu karena kenapa? Anak itu adalah amanah. Makanya itu ibu, perhatikan itu anak. Profesor Dr. Zakia Darajat bilang, kalau ada anak-anak itu tidur angkat kaki begini, berarti cerdas itu anak. Ya, apalagi kalau dia tidur nak kuasai semua ranjang, kepalanya di sana, kakinya di sini, kepalanya. Ini cerdas ini anak. Ya, kalau dia angkat kaki begini, woi, insya Allah angkat kaki begini, ada anak-anak angkat kaki begini kalau tidur, insya Allah direktur itu. Ya, manajer PSM, manajer pantai pijat, banyak manajer. Ya, nggak bisa. Makanya itu anak-anak tidak bisa 0 sampai 7 tahun anak itu king. Insya Allah ibunya ini masuk surga. Dia syahid dunia namanya. Beda syahid akhirat. Semua yang syahid dunia mayatnya dimandikan, tetapi dia dibebaskan siksaan kubur. Itu syahid dunia. Syahid dunia itu mati melahirkan. Tukang yang jatuh dari bangunan itu mati syahid. Itu tukang. Tapi mana ada tukang yang sholat? Ya, kotor badannya. Dia nanti sebentar. Tidak ada. Padahal dia kalau mati jatuh dari bangunan syahid. Tapi syahid dunia. Syahid dunia itu artinya mayat tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dibawa di kubur. Yang susah kita di Makassar mati syahid karena hotel syahid dibongkar nih. Jadi kita mati Claro, mati Swiss Bell. Ya. Banyak sekali Gojek di sini. Grab. Siapa yang mau bilang bahwa suamiku Grab? Itu suami Grab. Saya bangga jadi suami Grab. Kalau saya jadi Grab, saya bangga. Lebih baik kerja kotor berkeringat, hasilnya bersih, daripada kerja bersih tapi hasilnya kotor. Allahu Akbar. Ikut salat Hormuz. Ini salat Hormuz 39 kilo lebarnya itu salat Hormuz. Ya, tapi semua dibayar 48 miliar satu kapal lewat. Mana tidak kaya itu Iran. Ya. Jadi kita ini akan naik. Jadi ibu, lebih baik dalam hidup ini jangan selalu melihat merendahkan orang, tapi merendahkan orang itu lebih bersih. Ibu pikir bahwa ada orang yang tinggal di Jalan Nusantara yang setiap malam jadi WTS, apakah dia pasti jadi surga di hadapan Allah? Kita tidak tahu. Daripada kau pergi tiap hari di masjid tapi sombongmu. Betul tidak ibu? Kita itu. Sedikit-sedikit, pokoknya kalau mau datang, itu orang sholat Idul Fitri ya, seragam nak pakai, ya, seragam suami, istri, anak, ya, itu ibu-ibu tidak mau pakai kudungnya, nanti di masjid baru nak pakai. Cepat lalu, cepatko. Apalagi WC toilet cuma 1, baru yang mau mandi 8 orang. Cepat baju baru ini. Ya. Jadi ini hidup seperti itu.
Maka kalau semua seperti itu ibu, maka kembalinya pada almarhum almarhumah. Jadi almarhumah ini kalau dalam keadaan hamil, Allah takdirkan anak itu bersama takdirnya ibunya. Padahal bayi itu yang sudah keluar, itu Allah takdirkan. Alastu birabbikum, apakah kau mengaku saya adalah Tuhanmu? Qalu bala, saya iya. Makanya ada kehidupan, karena lewat dari 4 bulan 10 hari. Ditiupkan itu roh. Makanya itu ibu, kalau ada suami yang dalam posisi istri lagi hamil, nggak usah marah-marah, karena itu akan terbentuk pada janin. Ibu, kenapa orang yang mau cepat hamil disuruh makan toge? Kita lihat mukanya nanti anaknya. Apakah mukanya kayak toge atau kayak gado-gado? Kenapa dokter ahli kandungan bilang setiap ada laki-laki, keduanya harus makan daging? Ya, tidak disuruh makan hati, karena sudah semua itu makan hati. Karena itunya Rasulullah SAW melihat anak-anak itu adalah aset. Anak-anak itu adalah warisan. Anak-anak itu adalah saham tabungan akhirat, ibu. Mencari anak yang soleh susah, tapi lebih susah mencari anak yang salah. Namanya Ali, tapi perbuatannya Alex. Disuruh bangun sholat subuh. Pak, coba yang tukang azan di sana di Masjid Jannatul Firdaus. Ini saya lihat kalau dalam lorong banyak sekali lagu Kenny G, instrumentalianya. Lagunya slang. Kalau suara keluar, tapi giliran mau azan tidak keluar. Ibu, sebentar, bawa linggis, bawa palu-palu yang 10 kilo, bawa betel, hancurkan itu Masjid Jannatul Firdaus. Kalau orang tidak bunuh kok. Kau kasih hancur itu Masjid Jannatul Firdaus kalau orang tidak bunuh kok. Tapi kita tahu siapa yang membunuh itu masjid adalah anak muda yang tidak sholat subuh di masjid. Anak laki-laki. Nanti lihat besok malam. Ya, ini hari Sabtu besok malam. Semua komunitas motor sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 3. Apa nak buat? Lihat di Turki. Di Turki semua yang geng-geng semua itu, yang komunitas motor ini, motor gede, motor Harley, apa semua, tidak boleh pulang sebelum masuk masjid, habis sholat subuh baru pulang. Ini kita ini kadang-kadang ibu, bapak mencari sekarang ini istri yang soleha sudah susah. Saya kasih contoh ibu, mendapat istri yang soleha bukan karena pakai jilbab, itu wajib sudah, tapi kata-katanya, ya, suaranya. Itu suami yang bikin kesal itu bukan baiknya, bukan. Suaranya itu istri. Habis gas. Kenapa tidak bisa silent? Tidak bisa agak safety sedikit? Pak, habis gas. Nggak usah berteriak-teriak. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau berteriak selesai juga masalah. Tidak berteriak, selesai juga masalah. Karena kebutuhan pokok. Ini masa gas yang mau keluar, suami harus dimarahi. Iya, halo, pulang nih cepat. Warkop, 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 warkop. Pancing, pancing, mancing, mancing. Kenapa aku tunjuk ini? Pasti ada yang tuh ngomong. Kau tukang mancing kah? Kita sudah tahu doanya supaya cepat dapat ikan. Nanti kalau hubungi, bawa ku ayam putih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh. Jadi begitu Ibu. Kenapakah kita tidak bisa suara tak? Kalau sama orang, halo. Tapi kalau suami sendiri, pulang. Kenapa Ibu tidak bisa? Yang kasih masuk surga itu. Ini seperti istri. Mana suaminya tadi? Pak, kita ikhlas dan kita ridha istri tak meninggal. Ikhlas, ridha. Ridha, 8 pintu surga terbuka. Kita kira gampang itu ridhonya suami.
membuka, ibu biar tiap hari ibu sholat, biar tiap hari puasa, biar tiap hari khatam Quran. Tapi kalau suami tidak pernah ridho dengan matinya istri, maka pintu surga tertutup bagi dia. Coba ibu tanya, adakah nabi perempuan? Nabi Sulastri, Nabi Sumiati yang di Talasalapang dulu. Ada dulu, apa ya, Sumiati ya? Mulyati, Sumi. Iya, yang selalu penampakan di daerah Talasalapang itu. Orang naik PT-PT, tiba-tiba. Dulu saya lewat di Jalan Muhammad Jupri, pulang takziah. Naik motor antara gerimis, itu kan gerimis paling rawan itu, Bu. Ya, banyak sekali setan. Apalagi kalau bunyi motornya, setan itu. Setan itu. Kita pernah lihat setan, Kak? Ininya tidak ada, Ibu. Ini tidak ada. Semua setan itu ininya tidak ada. Garis tengahnya. Coba kita periksa, ada garis tengah. Kalau sumbing kok. Alah. Tapi begitu pas kejadian itu, kenapa berat motorku di belakang? Lewat Jalan Muhammad Jufri, ada kubur di situ Jalan Muhammad Jufri. Yang kubur sebelah kanan. Kenapa saya lewat ini berat? Begitu saya balik begini, senyum. Kira-kira kita mau baca ayat apa ini? Ayat kursi. Kursinya tinggal, ayatnya lari-lari. Langsung tinggal. Ya. Kira-kira gimana Pak kalau kita begitu pas bunyi motor gerimis jam 11 malam pulang takziah, ternyata orang ada yang numpang di belakang lewat pekuburan itu. Kalau bapak anak remaja, dia tidak perlu ganggu karena 11-12 CS-nya, bestinya. Tapi kalau ustadz pasti nggak ganggu. Weh, kenapa ini berat? Ngeng. Tidak bisa jalan. Kayaknya kuburan di sini ini. Saya balik, memang kuburan. Begitu balik, senyum. Kira-kira ibu kalau begitu bagaimana? Ibu lari. Nah, motor cicilan ini. Jadi hidup itu janda usah. Sama kepada kita. Makanya kita berbagi. Kenapa wanita yang dimandikan itu dia senyum? Karena dia bisa berbagi. Ibu, sedekah itu tidak perlu banyak. Senyum saja sama orang itu sedekah. Pagi-pagi. Beli tomat. Biarkan yang punya tomat yang tambah. Jangan tanganmu. Ibu pernah lihat tuh kan kacang di Pantai Losari? Penjual kacang di Pantai Losari, belum pernah saya lihat ada bus yang datang dari daerah. Itu mereka mendekati bus. Orang turun supaya banyak yang beli. Dia lari, Ibu. Kenapa lari? Deng, sana ya bos banyak pembeli. Jangan Pak Ustadz, apalagi ibu-ibu. Yang beli satu orang, tapi yang rasa, bayangkan nah ambil kacang begini, setengah liter Ustadz. Apalagi kalau tangan-tangan kingkong. Coba, ibu lihat pergi di sana di Petarani. Ya, penjual langsat dulu ada tulis itu, timbangan Ustadz. Maksudnya apa? Bahwa jujur, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang suka mengurangi takaran timbangan. Makanya pasar itu adalah menyebarnya neraka, wail, karena mengurangi timbangan. Ibu, itu orang saya lihat mau cepat instan kaya. Tidak bagus itu makan mie instan, Ibu. Kanker. Ya. Kalau juga kita juga begitu, kurangi itu timbangan. Instan juga mau cepat kaya, tapi kanker, kantong kering, ya. Penyakit banyak. Kita saja kasih makan anak-anak uang kaget, tengah malam itu kaget-kaget. Kenapa ini anakku kaget? Uang kaget nak kasih makan. Jadi biar sedikit, yang penting ada berkah. Apa itu berkah, Ibu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau banyak kebaikan yang kita rasakan, itulah berkah. Ada itu orang kasihan mau pergi traktir anaknya. Ayo kita makan bakso nak, ya. Nanti mama traktir.
Tapi dia sudah tahu uangnya tinggal mami sedikit. Baru duduk kasihan anaknya, langsung tunjuk. Jangkau teh botol, nah. Jangkau teh botol, jangkau teh botol. Kau tahu anakmu batala. Ya. Baru duduk, 4 teh botol, 1 kali napas. 1 botol, 2 botol, 3 botol. Belum makan bakso. Jangan traktir orang. Kalau Anda tidak mau membayar. Kalau mentraktir orang, cuma ini persoalannya. Ada itu orang yang ditraktir yang tidak punya perasaan. Dia mami ditraktir, nah ambil lagi rokok. Columbus lagi, nah bungkus untuk istrinya. Apa kata yang menaktir? Ini yang pertama sekaligus yang terakhir. Ya. Jadi hidup itu sekali-sekali ibu tangan di atas. Makanya kenapa setiap orang yang mati, yang perlu dipertanyakan itu apa? Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas sholihin. Ibu lihat di Mekah. Ibu lihat di Mekah. Di Mekah itu ibu, banyak sekali orang yang peminta-minta terpotong tangannya. Karena dia mantan pencuri. Pencuri pertama potong tangan kaki kiri. Mencuri yang kedua potong kaki sebelah kanan. Mencuri yang ketiga potong kaki tangan sebelah kanan. Mencuri yang keempat kaki sebelah kiri. Jadi silang dia ibu. Jadi kalau dia puntun tangannya sebelah kiri, berarti baru pertama mencuri. Tidak ada kakinya sebelah kanan, berarti dia mencuri yang kedua. Tidak ada tangan, 2 tangan tidak ada, berarti sudah 3 kali dia mencuri. Coba bayangkan ibu. Tapi tidak ada itu orang tobat-tobat ibu. Ya. Apalagi sekarang ini. Wih kodong. 33,8 triliun uang yang beredar di MBG. Woi MBG. Ini ibu makan sajalah. Ibu lebih bagus itu makan. Makanya kenapa itu kalau ditanya itu anak-anak? Karena air liurnya ibu. Siapa yang kau pilih? Mama atau papa? Mama. Mama atau papa? Mama. Mama atau papa? Mama. Karena air liurnya ibu. Nah, kunyah dulu ibu. Dikunyah dulu air liurnya ibu. Padahal air liurnya ibu. Oh my God. Ibu lihat itu Aisyah kan? Selalu saya sampaikan itu Aisyah masuk surga. 1 amalannya. Selalu Nabi Muhammad kalau tidur dia hirup napasnya suaminya. Akhirnya Aisyah bisa masuk surga. Jadi kalau ibu mau masuk surga, ibu hirup napasnya suami kita ibu. Ya, ibu hirup itu napasnya suami kalau dia lagi tidur. 2 kemungkinan. Kalau tidak pingsan meninggal ibu. Bau kambing basah itu. Coba bayangkan. Tapi mau dia apa ibu? Itulah suami tidak mungkin ridha bi syai'in ridha bima yatawalla minhu. Kau ridha sesuatu, ridhai jangan kelebihannya, tapi ridhai juga kekurangan. Ada. Makanya itu istri ibu, saya minta tolong. Sekarang terasa sekali. Berapa anak tak? 1 perempuan masuk surga itu mamanya. Sudah USG ke apa? Belum. Ya. Ibu. Jadi ini kalau kita harus tahu ibu, sebenarnya ada 1 pohon di surga namanya pohon tuba. Semua bayi bapaknya 1 Nabi Ibrahim. Semua bayi yang dilahirkan meninggal itu jadi investasi saham tabungan akhirat bagi kedua orang tuanya. Karena seperti almarhumah ini meninggal, bayinya 7 bulan, roh sudah ditiup. Pasti ini anak masuk surga dan dia cari mana bapakku. Saya belum pernah lihat bapakku. Itulah sehingga penjelasan Ibnu Abbas dalam doa Rabbana hablana min azwajina itu disebut nama istri. Nabi Ibrahim itu kalau dia berdoa ini doa, dia sebut nama istrinya, wa zurriyatina, dia sebut nama anaknya. Sekarang saya tanya sama Bapak, Pak, kalau kita berdoa Nabi Ibrahim, kita masih sebut nama istri kita? Atau nama tetangga? Atau nama janda? Kemarin saya sudah ceramahkan di sini kan? Janda di Makassar 2.689 orang. Beda jaksana, janda 1 anak beda.
Jadi memang Ibu, ada janda di sini kan? Janda berumur berapa tahun? Ya. Itu saya pergi meminang 2 hari lalu. Dia bilang, Ustadz, janda. Saya bilang, berapa anaknya? Karena memperhatikan janda itu yang paling afdal bukan dikasihkan uang, bukan. Dinikahi. Jadi saya tanya, sudah serius gini? Serius. Berapa anaknya? Dia bilang, 4 Ustaz. Yang paling tua. Saya ini kalau andai kan tidak banyak orang ketawa Kak. Tapi begitu sudah selesai saya juru bicara, saya ketawa di luar di mall. Ha 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 ha. Saya tanya, berapa umurnya? Dia bilang masih muda Ustaz. Oh begitu, berapa anaknya? 4. Yang saya tidak tanya yang paling kecil, yang paling tua berapa? Ustaz, baru kemarin lulus polisi. Sabar-sabar kau sia-siakan mamanya ditembak kau itu. Ya, itu yang pertama saya sampaikan. Tapi Rasulullah bilang menikahi janda itu memudahkan semua pahala syahid. Hari ini ibu makan dengan janda, syahid ibu makan. Ibu tidur dengan janda, syahid ibu. Wih, pahala tidur dengan janda itu, wih. Janda makin ke depan. Apa itu? Yamaha atau Suzuki? Nggak bisa. Jadi Rasulullah, makanya semua istrinya Nabi hanya 2 yang perawan. Aisyah sama Maria. Yang lainnya expire semua. Sudah turun mesin oversize. Ya. Olehnya itu Rasulullah anjurkan kepada kita, nikahi itu janda. Padahal ibu, siapa istri yang duluan mati, yang duluan wafat, maka terbuka bagi dirinya surga 8 dari ridho suaminya. Makanya saya tanya tadi suaminya, kita ridho. Ibu pikir ibu masuk surga langsung? Tidak bakalan ibu. Nomor chasisnya ada dipegang sama istri, suami. Woi, suami itu kunci Inggris dan pegang. Bukan kunci pas. Dia kunci Inggris, semua baut bisa dia buka. Surga pertama, surga kedua, surga ketiga, sampai 8 pintu surga dia buka. Ibu bilang, saya puasa Senin Kamis. Iya, masuk. Iya, di surga. Tapi begitu pas masuk, dipanggil suaminya dulu. Ini istrimu? Iya, kata Allah. Dia ibadah? Iya, ibadah. Dia tidak pernah menyakiti perasaan kalau buka puasa? Tidak, cuma update status. Sama grupnya. Kenapa? Kalau dia buka puasa, ya Allah, semua grup nak kasih tahu bahwa saya puasa Senin Kamis. Bagaimana caranya? Dia foto itu jalan kote. Baru dia buat keterangan. Alhamdulillah, saya puasa Senin Kamis ditemani jalan kote. Supaya kasih tahu orang bahwa dia rajin puasa Senin. Siapa yang mau memanfaatkan skincare? Nggak usah. Ristra, Excel, Mirabella, Pixi, Wardah, Viva nomor 4, Viva nomor 5. Nggak usah ibu. Ternyata orang yang mau cepat putih bukan pakai skincare, bukan pakai yang namanya bedak. Nggak ada ibu. Ibu puasa saja 3 hari. Puasa 13, 14, 15. Ini puasanya Nabi Adam. Nabi Adam itu puasanya 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Itu Nabi Adam waktu dibuang ke dunia karena dia berdosa, ya, mau diampuni dosanya, disuruh puasa oleh Allah. Puasanya apa? Tanggal 13, 14, 15. Itu puasa apa? Puasa putih. Makanya disebut saumul bid, puasa putih. Makanya orang kalau mau putih, puasa saja 3 hari. Cuma saya lihat ini ibu-ibu sekarang, putih di sini, tapi di sini hitam. Ibu, coba ibu puasa tanggal 13, 14, 15. Kalau ibu, ini Nabi punya peristiwa ini. Bayangkan Nabi Adam itu waktu dibuang di bumi. Di mana dibuang di Nabi Adam? Di India. Hawa dibuang di mana? Di kota Jeddah. Namanya kota itu namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek perempuan. Dipertemukan di mana? Di Jabal Rahmah. Doanya cuma satu. Rabbana dhallamna anfusana.
Makanya itu banyak itu orang kalau di situ di Jabal Rahmah, nah tulis namanya istrinya. Di Tugu Jabal Rahmah. Ada suami istri baru pegang begini, baca doa. Rabbana dalam. Bayangkan dari jauh itu Nabi Adam berteriak. Ya, di atas batu tempat sholatnya Nabi Adam. Berteriak itu Hawa. Suamiku. Suamiku. Dijawab sama Adam. Oh, istriku. Ibu, kapan suami panggil sayang? Malaikat mengaminkan. Itu orang Bugis itu pantang sekali tidak seperti kayak Jawa, Bandung. Sayang, tanggal baru itu. Itu sayang. Jatuh mikir. Ya. Itu ibu tahu itu memanggil sayang. Allahu Akbar. Ibu saja pegang itu, ibu ke trans. Ya, ibu ini pergi ke trans. Ibu pegang itu tangan suami, itu berkahnya sama dengan pahala haji dengan umroh. Ibu capek pergi-pergi berangkat 47 juta, 57 juta. Hei ibu, pergi mikir ke trans, ke studio, kemana, ke mall, baru ibu jalan pegang itu tangan suami. Itu pahala haji bagi istrinya, umroh. Besok ibu hari Minggu kan? Weekend. Ibu jangan ke MP. Itu mallnya orang daerah. Kentara ji mobilnya, asal turun kaca itu mobil daerah itu. Kan tidak bisa dia pakai AC, sakit kepala semua. Ya. Kita punya mall itu Nipa, Trans, Mari. Nah itu mall, ada lagi mall yang dibangun sana di Panaikang, di Panakukang. Panaikang. Itu mall baru itu nanti ibu. Ya, ibu bisa ke situ. Mall kita orang kota. Kalau MP itu daerah ibu. Ya, susah kita dapat. Amureku. Kalau di Trans belum pernah saya dengar amureku. Anu. Weh banyak itu. Beliku. Banyak itu intonasinya. Pokoknya rame itu mall Panakukang. Saya dari sana tadi, ibu. Saya jemput istriku itu anak-anak mau pergi main karena ternyata ditutup tempat mainnya di Trans. Dia bilang dibuka di sana. Kita bawa anak-anak itu. Ya, setelah itu sudah. Ibu tidak boleh. Istri itu harus dikasih waktu. Biar kau sibuk penceramah. Ya, kalau kita pulang ceramah jam 11 sudah capek baru mukanya 147 macam. Biar kau ustadz doa apa kau baca tidak mempan. Itu istri memang, luar biasa. Ya, biar ibu baca. Ada satu orang datang sama saya, Ustadz, bagaimana menundukkan istri Ustadz? Saya bilang tidak ada doanya. Satu saya doanya, bawa ke Sombopu, itu doanya satu. Kemudian penuhi rekeningnya, dan yang ketiga penuhi krisnya. Tidak pakai doa itu, penuhi saja. Itu perempuan, biar dia tidur nyenyak, asal bunyi uang, bangun. Dia tahu sih dalitnya itu uang. Biar kau sembunyi di mana. KPK itu KPK. Ya, ahli penyidikan. Semua nak tahu tempat sembunyinya uang. Kayaknya ada signalnya itu dia. Ya, apalagi kalau sudah berbunyi, paket. Berarti COD ini. Ya. Ibu mau dia apa? Itu karebo silingnya sudah mau mati. Tinggal mami berapa los di bawah. Sana Pak Wali dorong semua itu penjual di pasar sentral. Masuk kok semua. Ya, ini juga nanti. Tendata. Insya Allah setelah nanti selesai saya dengar nanti kita Pak Ustadz, pasar Panampu. Makanya saya kasih informasi Pak Haji. Biasanya saya bilang sabar-sabar, nanti kalau ada pemberitahuan kau sampaikan. Untuk apa? Mau ditata ibu. Ini wali kota ini sasarannya 2.
Dia mau habiskan dulu semua ini yang pinggir-pinggir ini semua. Setelah itu baru Karebosi sama Pantai Losari. Nggak bisa ibu, harus bersih. Karena begini, bersih itu otak tenang. Kalau bersih, tidak dilarang berusaha, cuma tempatnya yang salah. Orang cari rezeki tahu. Ya, saya sayang tanah, tempatnya gondrong. Tempat saya ceramah kalau ceramah pagi, setiap hari Selasa. Gondrong di dekat SMEA, apa itu? SMK 4 ya, warkopnya. Berapa kali menelpon, Ustadz, jangan saya tidak boleh booking kayak begitu. Ya, karena itulah yang terbaik. Kalau tata kota ibu, ya, apa yang paling terbaik bagi kita? Ya, bagaimana bisa berbuat baik kepada orang. Ibu kalau mau berbuat baik, 4 ini. Ini mudah-mudahan ibu bisa lakukan ini. 1, menghadiri takziah tanpa undangan. Tidak usah diundang, datangi saja. Karena kau mau mati juga. Cuma lebih bagus kalau kau bawa gula, bawa kue. Yang bahaya itu tidak bawa apa-apa, nah bungkus lagi. Ini. Yang kedua, datangi orang ke rumah sakit. Itu sunnah. Ya. Hakul muslim ala muslim khamsatun. An ziyaratil maridah. Menziarahi orang sakit. Datangi orang sakit ibu. Apa yang kita bawa? Bukan hadiah. Doa. Jangan kita bawa berita yang tidak baik. Ibu, penyakit apa ibu? Saya penyakit usus turun. Ibu, sekarang ini, kemarin ada keluargaku dipangkep sama penyakit baru 2 hari masuk rumah sakit. Belum sampai 2 hari. Mati nih. Sudah tidak bawa kongguan, tidak bawa susu dengko, tidak bawa sirup, tidak bawa pisang Ambon, bawa lagi berita mati. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Tolong datangi orang sakit. Ternyata dalam penelitian, apabila orang datang orang sehat, itu energi sehatnya akan pindah sama orang sakit. Itu bagus. Dilarang di rumah sakit itu karena kenapa? Ada jam-jam besuk. Untuk apa? Mereka tidak bisa ibu. Dia butuh istirahat. Jangan ibu protes. Kecuali yang tukang jaga. Makanya rumah sakit International Hospital 4 di Makassar sampai 5 itu melarang orang datang kecuali orang yang tidur. Karena mengganggu ibu. Ya, kalau dikasih jam sekian. Apalagi anak-anak. Tidak boleh. Virus. Temboknya. Ibu tahu itu di Singapura Elizabeth International Hospital. Itu saya lihat pak. Baru ditempel begini berteriak susternya. Ya, tidak boleh. Itu ada bakteri di situ. Coba, saking begitunya, sensitif sekali dan sangat higienis sekali. Tapi apa yang setelah kita tahu? Ternyata ibu, itu orang kalau kita baik sama orang, insya Allah. Makanya ibu-ibu mau resepnya supaya panjang umur dan kurang sakit, satu saja, rajin sedekah. Sedekah itu tidak selamanya pakai uang, senyum sama orang. Sayang. Yang dilarang ibu kalau ibu senyum, tidak ada orang. Itu mantan rumah sakit Dadi. Ibu tahu itu orang rumah sakit Dadi? Disuruh loncat 5 lantai. 5 lantai baru diikat di belakang. Loncat kok! Mati kak, berarti sadar. Pulang. Tapi lebih baik orang gila asli original daripada dalam pasar suka gila urusannya orang. Ternyata Imam Al-Ghazali bilang, orang yang paling rahasia itu bukan yang keluar suara. Yang tidak keluar suaranya ibu-ibu, itu lebih rahasia. Kalau dia panggil. Pepe. Padahal ada suaranya, saking rahasianya itu. Itu Imam Al-Ghazali bilang, ini lebih berdosa dibandingkan keluar suara. Makanya itu ibu, saya selalu minta, jangan ada musuh sama orang. Jangan kotor hati kita sama orang. Ya, perbaiki, nothing tulus saja. Husnudzan atau yang disebut dengan kebaikan yang permanen.
Kalau kita bisa berbuat dengan kebaikan, ya, ibu lihat itu orang meninggal, ya. Ibu lihat itu ibu-ibu kalau mau dikafani, kentar sekali itu ibu dikafan. Kan dikepang rambutnya ibu, 2. Dikepang, dikasih begini, dicicam begini. Ya, baru diikat naik ke atas. Makanya saya minta sama suami, sehebat-hebatnya Anda, tidak bisa ibumu mandikan kita. Walaupun dia yang melahirkan. Sehebat-hebatnya kita suami, ya, anak perempuan, saudara perempuan itu tidak bisa mandikan. Yang ketiga, anak perempuanmu tidak bisa mandikan bapaknya. Ibu, siapa yang bisa mandikan bapaknya? Itu laki-laki. Istrinya. Jadi istri itu dekat sekali ibu. Makanya kalau dia mandikan dalam keadaan baik kita, ini tidak ada istri kasih mandi mayatnya. Seke. Begitu pas dibalik tuh mayatnya, lampuku pantatnya, ini tukang sembunyi ke anu ini. Tukang sembunyi. Uang. Mati kok. Ya. Makanya itu ibu kalau kita mandikan mayat itu kan dia tahu siapa yang mandikan. Ini pura-pura yang mandikan saya, harta warisan na tunggu. Ini pura-pura mandikan saya, nanti mati baru na injak rumahku. Andaikan saya tidak mati, dia tidak pernah injak rumahku. Itu dia tahu. Apalagi kalau kita mandikan mayat sampai ada tatonya, tidak bisa itu. Pernah saya dapat di Samarinda, di Balikpapan, 1 badan tato semua. Ustadz kasih keluar tatonya. Saya bilang, tidak bisa kakak. Tidak ada pengalaman. Baru saya lihat itu tato dikeluarkan dengan ibu ambilkan air, ya, ditetesin ibu. Air cuka. Ada cuka yang putih itu yang dijual di pasar. Ya, ditetesin. Coba ibu tetes, mendidih itu daging ibu. Tidak bisa keluar. Satu-satunya yang keluar diambilkan setrika yang panasnya 220 volt, dia dilekatkan, terangkat bersama daging dan kulitnya. Harus dikeluarkan pada saat mayat dimandikan. La tugsilu anil maitil kumal. Tidak boleh mandikan mayat yang pakai tato sampai tatonya itu dihilangkan. 1 badan tato semua. Ya, itu saya mandikan di Antang. Sini, nah tulis Batedos. Saya tanya istrinya, apa itu Batedos? Dia bilang bajingan tanpa dosa. Di mana ada orang bajingan tidak berdosa? Batedos. Saya tanya istrinya, sini Ki dulu. Apa ini Batedos? Sebelum saya mandikan suami tak, itu Ustaz, grupnya suamiku. Siapa penasehat, siapa ketua? Dia bilang suamiku yang pegang ini semua. Itu yang selalu minta rokok kalau malam. Dia ketuanya. Ini mati. Saya bandikan mayatnya, Batedos di sini. Batedos. Saya bilang, apa itu istrinya? Batedos, singkatannya. Bajingan tanpa dosa. Kira-kira malaikat Israel takut. Nah mati ini. Nanti dia akan ketemu sama malaikat Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir, Pak. 20 kilo jauhnya sudah ke negaran sepatunya. Pak. La wajah kawajil garus. La farha ka farha darus. Tidak usah kau takut. Saya Mungkar. Dan Cesku Nakir. Ada pertanyaan saya sodorkan kepadamu. Kamu mampu menjawab, la wajah kawajil garus. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru di malam pertama. Coba ibu. Makanya orang yang dekat kubur Panampu ini, tapi kayaknya ini kubur takut dengan daerah Sapiria. Lari, andaikan dia hidup, lari semua ini kuning. Bayangkan itu sudah ada yang main domino di atas kuburan. Ya, ada yang sembunyi narkoba di batu nisannya orang. Kesian itu Pak, penghuni kubur itu. Apalagi perang kelompok. Ibu itu kubur hanya berhenti siksaannya di waktu azan. Jadi kalau azan bermasjid berhenti siksaan kubur. Habis azan disiksa lagi sampai azan berikutnya. Yang paling terlama limit waktunya antara azan subuh, azan isya sampai tiba azan subuh. Sekarang coba ibu pergi tanya itu. Ibu mau tahu itu siksaan kubur? Bawa kambing, bawa ayam, bawa kucing, ikat di batu nisannya. Kalau tidak pecah pemulut telinganya. Kita kira gampang itu siksaan kubur. Ma'ala ainun rat wala uzun samiyat wala kalbin basarat. Siksaan alam kubur kalau diperdengarkan lebih hebat daripada nuklirnya Iran. Hancur.
Bunyi itu ibu. Weh, berteriak-teriak itu orang. Makanya Rasulullah bilang, kalau kau lewat di pekuburan begini, coba kau perpelan. Berdiri mikir saja, kira-kira setengah jam. Ibu pulang sebentar, pas masuk di kuburan, ibu berdiri begini setengah jam. Assalamualaikum. Ibu pikir dia mati? Tidak mati, karena kita kasih salam dia. Hidup. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Wa inna insyaallah bikum laikun. Muncul dua. Waalaikumsalam. KTP. Coba bayangkan. Kenapa kita mau takut sama orang mati? Nah, itu memang orang mati itu selalu datang setiap malam Jumat. Semua yang puluhan tahun, yang ribuan tahun meninggal disuruh pulang. Woi, semua penghuni kubur, pulang kau semua. Malam Jumat, lihat itu anakmu, lihat keluargamu, datangi rumahnya. Apa masih dia ingat kau tidak? Batas orang mengingat itu di hari ke-100. Makanya kenapa limit waktu ada ke-7, ada 40, ada ke-100. Baca kitab Ar-Roh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, baca kitab At-Tazkirah karangan Al-Qurtubi. Setiap malam Jumat, ibu, itu roh semua pulang. Di mana dia berdiri? Pas depan sandal. Sandal pintu. Jadi ini pintu, ada sandal tas itu, dia mulai berdiri, dia lihat begini. Kalau ibu tidak percaya, nanti malam Jumat akan datang, telepon saya kasihkan doanya. Nanti kita, mama, tidak bicara itu, dia diam saja. Kira-kira ibu berani enggak? Katanya rindu. Ada mama, lari, cabut. Ya, ibu lihat. Itu yang kuburan kemarin yang saya kuburkan dengan Abu Bakar Lambogo. 2 ekor ular di bawah. Sejauh akra. Tidak pernah sholat, tidak pernah kenal air wudhu. Idul Fitri dikasih 1 tahun 1 kali sholat, itu pun juga miring karebosi sama sifat 7A miring. Dikasih lagi 1 minggu hari Jumat, tidak juga masuk masjid, tinggal. Pas Pak Imam masuk di bagian kepala, Pak Imam kita di bagian kepala, loncat Pak Imam, melepas itu mayat. Ustaz, ada ular Ustaz. Saya bilang, Ustaz turun. Saya turun. Kita mau Pak Imam, karena kita tua nih kan, jadi tak kalah. Kita tua nih Pak Imam, kesabaran sekali Pak Ustaz. Saya bilang kita tua, angkat mayat, kasih keluar, angka begini, kepalanya keluar itu ular. Saya bilang tuh, ku ambilkan bambu. Ambil bambu begini, naik itu ular di bambu, 2 ekor. Dia lewat di kakiku. Dia tahu ini Ustadz ya. Dia tidak gigit. Weh, darah Ustadz beracun. Sudah selesai dia lewat. Sudah selesai. Saya bilang, masih ada? Dia bilang, tidak ada nih Pak Ustadz. Begitu mayat kita mau masukkan, buka pocongnya, mau dibacakan min hawai, kau berasal dari tanah, hidup di atas tanah, kembali ke dalam tanah. Kenapa ini mayat bergerak? Ustaz, mayat bergerak. Saya bilang, angkat kepala. Wah, 20 ekor itu ular di bawah. Ular hitam, ibu. Itu namanya Suja'ul Akra. Dikhususkan bagi orang yang tidak sholat. Yang namanya Ali, tapi perbuatannya Alex. Yang namanya Jamal, tapi perbuatannya John. Yang namanya Yusuf, tapi Yosef namanya, ibu. Ini, makanya itu ibu, kalau ada suamita yang tidak sholat, ganti mimami. Cari, ganti. Apa kita mau andalkan dari dia? Kumisnya, masih banyak yang punya kumis. Apalagi ibu sudah tidak ganteng, boto, tidak kasih uang, ganti. Ibu, tidak bisa ibu masuk surga kalau bukan suami. Rekomendasinya dia, notanya dia. Makanya ibu baik-baik sama suamita, karena dia yang buat nota itu. Dilihat sama Munkar dan Nakir. Los, woi, ada notanya. Sudah, orang dalam ini. Masuk. Coba bayangkan itu. Ya tidak susah. Karena kita pegang. Yang susah itu ibu, begitu pas dimasukkan. Ibu saya kuburkan di Panaikang. Saya bagian kepala.
Jadi itu lahat. Nah, lahat itu namanya batu bulat begini, batu bulat, tanah bulat yang dibuatkan tuh penongkak. Itu kalau dikasih cium begini, itu mayat tidak ada hidungnya. Ih, mana hidungnya? Ih, mana ini hidungnya? Kok apa? Tapi saya tidak mau ceritain sama keluarganya. Cukup dalam ceramah. Kenapa ibu? Bahwa hidung itu harus kena sujud. Ini orang tidak pernah sujud. Kasih tanah tidak mau terima. Ibu kira itu gampang itu tanah. Jalal. Kau ambil tanah kaplingnya orang 1 meter saja 7 lapis tanah. Ibu tahu? Yang paling banyak disiksa di tanah nanti termasuk orang yang ambil tanah BPN, Badan Pertanahan Indonesia. Bayangkan sekelas Yusuf Kalla saja, bukan lagi naga bonar, 9 naga. Ya, coba bayangkan ini. Kalau kau wakil presiden saja diambil, apalagi kita rakyat biasa. Jadi ibu jangan komplain cuma ini kayak toko begini, cuma gara-gara 1.000. Nah, ibu, dunia itu dunia. Ya, apalagi kalau ada persoalan-persoalan kecil mau dibesarkan, dunia ibu. Kita ini mau persoalkan kalau kau tidak sholat, ini hari kalau kau tidak baca Al-Quran, berapa ayat, berapa yang kau bombe orang, berapa yang kau maafkan orang. Makanya ibu kalau pegang tangan sama orang itu digoyang 3 kali. Goyangan yang pertama dosa yang tahun lalu, goyangan yang kedua dosa yang sekarang, goyangan yang ketiga dosa yang akan datang. Kalau goyang terus, berarti lato bisnis. Nah, ini cair nih. Cair. Kalau sudah goyang begini, makanya itu ibu, itu kita pegang tangan begini, ada maknanya. Coba Bapak Ibu buka telapak tangan tak. Buka telapak tangan tak semua. Buka telapak tangan tak. Saya lihat. Ibu, buka telapak tangan. Ada tangan tak kah? Ada? Berapa apa yang tertulis di telapak tangan tak? M atau K? M atau K? Kalau M miskin. Kalau K kaya. Itu menurut LSI, Lembaga Sandro Indonesia. Ibu, 18 di sini. 99 semua garis tangan yang Allah kasih sama kita. Kenapa tangan kanan lebih kurang daripada tangan kiri? Karena tangan kananlah yang akan mengulurkan tanganmu untuk memaafkan orang lain. Makanya itu ibu, jangan simpan kebencian sama orang. Ini tidak, apalagi sama istri. Sama suami, ibu, jalal. Kalau ada ibu minta maaf memang sama. Ibu kalau minta maaf kasih lama cium tangannya suami. Pak, sama Pak. Pak. Oh, Pak. COD ku ampa. Itu bunyinya paket. Ibu kalau cium tangan, perhatikan urat birunya suami. Kalau ada urat biru cium, karena dia tulus dan ikhlas. Urat biru, ibu-ibu enggak ada. Allah, itu bedanya laki-laki. Ibu tahu itu laki-laki ininya. 1, hulkum. Makanya Dorce dia tidak bisa operasi yang ini. Ini hulkum namanya. Ya, tulang ada di sini. Perempuan enggak ada, ibu. Laki-laki yang kedua, ada perempuan laki-laki, urat biru. Urat biru itu karena kemaafan, berkah. Jadi kalau kita mau cium tangan suami, lihat urat birunya. Kalau ada urat biru, cepat cium. Yang susah itu kalau suami itu hitam, tidak ada penampakan. Mana ini urat biru? Mana? Kayak Google Map, kayak Sherlock. Mana ini? Mana? Wih, kayaknya salah lubang, salah anu ini. Sudah capek, Mak. Nanti kalau ada yang mati lagi baru kita takziah lagi sini. Ya. Ya. Mati ini pas. Yang tidak pasti itu caleg, ibu. Sudahlah. Mungkin saya masih ada, bapak ibu yang tidak ada, kan kita tidak tahu itu hidup. Mungkin bapak ibu yang duluan, saya yang terakhir. Ya. Mungkin saja saya menyolatkan ibu, ibu jadi makmum, bahkan ibu yang lain yang kita solatkan, kita tidak tahu siapa. Ibu ya. Jadi ini hidup ini tinggal menunggu rolling saja, ibu, giliran. Ya. Tapi yang saya heran kau, sampai detik sekarang ini saya lamanya jadi ustadz bertanya-tanya itu. Kenapa itu peminum balo, pemain judi, 4 kali tabrak, 7 kali tobo, tidak pernah mati-mati. Itu yang tukang baca bersanji ditabrak kambing, mati kok.
habis makan kepala kambing stroke, meninggal. Tapi itu peminum balu 4 kali tabrak, masih hidup. Ditobo begini, diputar lagi tuh, keris, masih hidup ibu. Tapi tukang baca bersanji ditabrak kambing, baru makan kepalanya, ada di rumah sakit stroke. Kenapa orang baik cepat mati? Allah selamatkan. Kenapa orang yang buat jahat, mungkarat dan dosa Allah panjangkan umur? Supaya range waktunya diberikan kesempatan kau bertobat di hadapan Allah. Cuma kau terpesona dengan kehidupan. Dunia menipumu. Dunia semen, akhirat teori. Itu Bu. Makanya kalau ibu lihat itu, kalau itu suami ibu, itu Khadijah mati di sini. Siapa istri yang mati di paha suaminya, 8 pintu surga di hadapan Allah. Makanya kalau ada rencana mati ibu, kan ditahu itu ibu-ibu mati tanggal-tanggal tua, tanggal 29, tanggal 30. Kalau ada rencana mati ibu, usahakan kepala di sini. Karena Khadijah mati di sini, di paha kiri. Setelah diteliti, kenapa di paha kiri, kenapa tidak di paha kanan? Ternyata kecepatan melihat laki-laki itu lebih cepat dia melihat ke kiri dibandingkan ke kanan. Itu laki-laki itu mati kiri kalau lihat perempuan. Biar sudah tua asal lihat janda, oh my God. Ya. Orang bilang, Ustadz itu laki-laki kok buaya. Emangnya tidak ada buaya betina kah? Sekarang masih banyak perempuan selingkuh. Ibu, itu buaya, binatang paling safety, paling aman, paling setia, paling cinta. Buaya tidak pernah ganti pasangan. Kalau di air. Kalau di darat, namanya aji-aji banyak baju krokodil napaki yang gambar buaya. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada itu seperti itu. Saya kira ini saja ibu ya. Nanti kita mohon sama Allah. Sudahlah, tidak usah bergembira Miki. Karena yang pertama Syawal, perhitungan agama ya. Saya bisa menggaransi itu dalam perhitungan perspektif agama. Pertama mati Syawal. Yang kedua mati syahid. Syahidnya dunia karena hamil. Yang ketiga, apa ibu? Suaminya meridainya, mengikhlaskannya sama Allah. Tidak ada yang bisa pisahkan ini hidup kecuali mati ibu. Tidak ada yang pisahkan kita. Jangan kita selalu menyesali kematian, tetapi pertemuan yang kita tidak sesali. Karena Allah takdirkan semua perjalanan hidup ibu. Allah yang mengorder, Allah by design, Allah yang sutradara. Ini hidup cuma panggung sandiwara. Makanya ibu, jangan yang sementara ini kita permanenkan ini hidup. Jangan. Ada orang, naik motor, kejar setoran, kejar setoran. Ibu lihat itu mobil-mobil trek yang parkir. Kan di parkir sana mobil kue, di Pertamina. Lihat itu mobil trek, apa tulisannya yang di belakang? Kutunggu jandamu. Papa pulang, mama goyang. Cewek isi ulang. Tidak ada mendidih. Tapi coba kau lihat mobilnya di Mekah, Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Hal sholaita, apakah kamu sudah sholat? Tidak ada mobil trek di Indonesia begitu. Apalagi di Makassar, tidak ada. Yang ada janda, hanya kau yang tahu. Kutunggu. Baru kata perintah lagi. Jadi kita ini memang di belakang mobil, kalau bawa pergi ke daerah, tidak bisa tenang. Janda lagi. Dan itu sudah alhamdulillah dibongkar itu baru. Saya, Ibu Tika, Ibu Andi, sudah bongkar itu yang di baru tempat persinggahan mobil trek, dibongkar semua. Sudah tidak ada lagi. Nah, persoalannya lari kemana mereka? Lari ke Makassar. Lari ke Makassar. Ya. Saya setengah mati Pak, saya pindah dengan Pak Ilham itu bencong selebor manusia amfibi. Itu di Karebosi. Di Karebosi saya sama Pak Ilham kasihan. Supaya kasihan itu Karebosi aman apa. Kita pagar, kita buatkan masjid, ada karling. Sudah. Ya kita buat supaya tidak ada.
Lari di depannya kubur Panaikang. Kenapa saya bisa tahu di situ? Karena pas saya lewat bulan takziah, ada yang panggil Ustadz Singgaki. Wah, tuh. Saya bilang, waduh, pindah Miki. Dia bilang, iya, dimutasi, Kak. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu, hidup ini renungannya, hidup ini menemukan jati diri. Insya Allah, mudah-mudahan, insya Allah, Allah jaga kita ini hidup, ya, supaya kita bisa. Makanya kita tadi baca doa supaya cepat makbul. La ilaha illallah adimun halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kita baca doa ini supaya kita insya Allah sebentar kalau pulang bisa juga bisa cepat, lebih cepat makbul tak doa ta. Ya, kita doa jadi husnul khatimah, ya. Ya, kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadun samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ini kalau kita baca ini tidak ada doa yang ditolak. Tidak ada doa ditolak. Ya, ada orang yang kemarin itu mau dieksekusi sama BRI rukonya. Saya bilang amalkan ini, kau amalkan ini. Insya Allah ternyata saja Allah kasih rezekinya. Jadi jangan main-main. Kita ini sekarang perlindungannya cuma satu, yaitu kepada Allah. Kalau ada masalah tak lapor sama Allah. Ya, jangan lapor ke pegadaian. Ya, karena pegadaian mengatasi masalah, timbul masalah dan tambah masalah. Ya. Insyaallah. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita doa. Stop dulu kue. Mau doa orang. Ya, berdiri mikir saya situ Ibu Haji. Ya, stop. Jangan dulu bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi awwalin wal akhirin nabiyyin wal hamdan yuwafi ni'mahu wa kafi mazida ya rabbana kama yanbaghi li ajalil azimi sultani falakal hamdu hatta tarda falakal hamdu idza radita falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil 'alaiha rahma wal maghfirah min ahli kubur. Allahumma anzil 'alaiha rahma wal maghfirah min ahli kubur. Allahumma anzil 'alaiha rahma wal maghfirah min ahli kubur. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal fawza indal hisab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.